lagi. Benarkah? Lalu kenapa keluarga ini tidak pernah melakukan ritual peringatan kematian mereka? Aku bahkan tidak melihat ada foto orang tua Kelvin sama sekali. Diana merasa ingin menggigit lidahnya sendiri ketika Elisa menjebaknya dengan pertanyaan itu. Itu karena Tuan Kelvin sangat terpukul oleh kepergian kedua orang tuanya. Jadi Nyonya dan tuan tua tidak memperbolehkan adanya foto dan peringatan kematian mereka. Elisa terdiam. Ia tahu Diana berbohong, namun dia menemukan alasan yang tepat hingga ia tidak bisa menanyai wanita itu lebih lanjut. Dia memutuskan untuk mengalah dan menunggu kakek nenek Kelvin terbangun besok pagi. Ia yakin ada rahasia besar di keluarga ini yang sengaja disembunyikan. Kelvin berada di ruang pribadi klub malam. Ia duduk dengan kaki tersilang. Wajahnya yang menakutkan tersamarkan dengan asap rokok yang sekarang ia hembuskan. Saat Kenan masuk dengan Michael, mereka berdua berhenti di depan pintu dengan ragu-ragu. Aku merasa Kelvin tidak berada dalam suasana hati yang baik. Mungkinkah ia sedang mengalami pertengkaran rumah tangga? Gumam Michael, aku memiliki firasat yang buruk. Haruskah kita pergi saja agar tidak menjadi samsak tinjunya? Kenan mulai menarik lengan Michael. Kenapa kamu begitu penakut? Michael duduk di sebelah Kelvin, lalu menuangkan minuman di gelasnya yang telah kosong. Apa yang terjadi sampai kamu memanggil kami? Tanya Michael. Kamu akan tahu begitu Zachary datang. Tatapan membunuh Kelvin membuat Kenan dan Michael yakin bahwa ini bukan masalah yang sederhana. Sepertinya mereka akan melihat pertarungan berdarah di depan mereka. Haruskah aku mengirim pesan pada Zachary untuk tidak datang? Tanya Kenan berbisik pada Michael. Tidak perlu, kita bisa menghalangi pertengkaran mereka hari ini. Tapi bagaimana dengan hari berikutnya? Kenan terdiam. Ia setuju dengan pendapat Michael. Mereka memang harus menyelesaikan konflik sekarang. Wanita benar-benar merepotkan. Ia bisa menjadi awal keretakan sebuah hubungan persahabatan. Setelah bergumam, Kenan berbisik ke telinga Michael. Jika kita mencintai wanita yang sama di kemudian hari, aku harap kita bisa melepaskan saja wanita itu. Persahabatan jauh lebih penting. Michael merasa kesabarannya semakin tipis dengan Kenan yang terus mengganggunya. Di tengah atmosfer ruangan yang menakutkan karena Kelvin, jika kamu tidak bisa diam, keluarlah. Kenan terdiam. Ia memilih untuk mengunyah potongan buah, sementara Michael menemani Kelvin minum. Beberapa saat kemudian Zachary datang. Aku tertahan oleh jadwal operasi, jadi maaf datang terlambat. Duduklah, hanya menunggu setengah jam, bukan waktu yang lama. Kenan menepuk kursi di sebelahnya, namun sebelum Zachary duduk, Kelvin yang sedari tadi diam akhirnya berat. Kau seharusnya tidak membuat wanita itu kembali. Aku bisa mentolerirmu satu kali, tapi tidak kali ini. Kamu tahu bahwa dia adalah pantangan terbesar dalam hidupku, tapi kamu sengaja mendatangkannya untuk memicuku. Kenan dan Michael saling menatap. Wajah mereka terlihat kebingungan tentang pembahasan keduanya. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kamu tidak layak pada Elisa, jawab Zachary. Ia terlihat tidak goyah sedikit pun di tengah intimidasi Kelvin yang menakutkan. Kamu bertindak terlalu jauh hanya karena kecemburuan kecilmu, ejek Kelvin. Bang, setelah mengatakan itu, Kelvin meninju wajah Zachary. Dua pria lain tersentak. Kenan ingin menolong, tapi Michael menahannya. Biarkan mereka melampiaskan konflik mereka lebih dulu. Dua pria itu saling bertarung satu sama lain. Ruangan yang semula rapi menjadi berantakan. Zachary menerima lebih banyak pukulan, meski ia juga terlatih bertanding. Tapi Kelvin bukanlah lawan yang bisa ia kalahkan. Apalagi ia lebih sering menggunakan tangannya untuk memegang pisau bedah. Zachary akhirnya tersungkur di lantai dan batuk darah, tapi ia masih bisa menyeringai. Kelvin, apa kamu terkejut? Akhirnya aku menemukan ibumu.
Dia tidak mati seperti yang keluargamu nyatakan. Kelvin, jika kamu tidak bisa menekan penyakit mentalmu sendiri, maka orang gila sepertimu tidak layak untuk Elisa. Kenan dan Michael melebarkan matanya. Mereka baru pertama kali ini tahu bahwa ibu Kelvin yang merupakan alasan pria ini mengalami trauma ternyata masih hidup. Padahal wanita itu diumumkan telah meninggal dalam sebuah kecelakaan bersama suaminya. Kelvin meninju lagi Sahari. Jangan salahkan aku jika membuatmu seperti ini. Semua ini salahmu karena menantang pria gila. Kelvin memukuli Sahari lebih parah. Kenan dan Michael akhirnya tidak bisa tinggal diam lagi dan memisahkan mereka. Sahari, mulai detik ini kita bukan lagi teman tapi musuh satu sama lain. Sejak kamu menikahi Elisa, aku sudah tidak menganggapmu teman lagi. Itu adalah percakapan terakhir keduanya sebelum Kenan memapah Sahari yang lemas keluar dari ruangan untuk mendapatkan perawatan medis. Elisa tidak tidur sepanjang malam karena Kelvin tidak kunjung kembali. Ponselnya di luar jangkauan. Baru pukul 2 dini hari ia mendengar suara mobil. Sopir keluarga kemudian memapah Kelvin yang sedang mabuk naik ke kamarnya. Tapi bukan pemandangan Kelvin mabuk yang mengejutkannya, tapi wajahnya yang lebam. Apa yang terjadi? Tanya Elisa pada sopir pria berusia 40 tahunan. Saya tidak tahu, karena hanya menunggu di parkiran ketika Tuan Michael memapah Tuan Kelvin ke dalam mobil. Ia sudah dalam kondisi seperti ini. Baiklah, kamu boleh pergi. Elisa kemudian mengambil alih. Ia membantu Kelvin yang sempoyongan masuk ke kamar. Pria itu ingin segera merebahkan diri di tempat tidur, namun Elisa menahannya. Ayo obati dulu lukamu. Aku juga perlu menyekah tubuhmu agar bersih. Elisa mendudukkan pria itu di ujung ranjang sebelum masuk ke kamar mandi, mengambil handuk yang ia basahi dengan air hangat. Setelah membersihkan tubuh Kelvin, ia mengambil salep luka di laci. Perlahan, ia mengobati lebam di wajah yang berada di ujung bibir dan juga rahang kanannya. Pelan-pelan, gumam Kelvin sambil mendesis. Dengan siapa kamu bertarung? Kamu sudah menjadi ayah. Bisakah kamu menjelaskan pada Efren apa yang terjadi pada wajahmu jika ia melihatnya? Kelvin meraih pergelangan Elisa dan menarik wanita itu hingga mereka kini terjatuh di atas ranjang berpelukan. Hei, apa yang kau lakukan? Menjauh dariku. Kamu berbau alkohol dan berkelahi. Aku marah padamu. Elisa berusaha melepaskan diri dari pelukan Kelvin, namun pria itu masih memeluknya dengan kencang seperti ular yang melilit mangsanya. Dadaku terasa sesak, gumam Kelvin lirih. Biarkan aku melihatnya. Mungkin kamu mendapatkan pukulan di dada. Elisa sangat cemas, namun detik berikutnya ia mendengar Kelvin mendengkur ringan. Posisi tidur mereka sangat tidak nyaman karena berasa di ujung tempat tidur dan bahkan kaki panjang Kenan menggantung. Hanya saja Elisa kesulitan untuk menggerakkan pria ini. Terserah padamu jika besok bangun dengan tubuh sakit semua. Elisa merasa lelah. Ia meringkuk di pelukan Kelvin dan tertidur karena kelelahan setelah begadang menunggu Kelvin pulang. Pagi hari berikutnya, Elisa terbangun di sisi ranjang tempat biasa ia tidur dan ada selimut di atasnya. Namun ia sendirian dan Kelvin tidak terlihat lagi. Ketika ia turun hanya ada para wanita di meja makan. Apakah Kelvin sudah berangkat kerja? Dia berada di ruang kerja bersama kakeknya. Mereka bilang kita bisa sarapan lebih dulu. Elisa mengangguk kemudian duduk. Para wanita sarapan dengan tenang. Baru setelah ia melihat Lily sudah mengosongkan mangkuk bubur dan menyeruput tonik kesehatannya, Elisa mulai bicara. Lily, bisakah kita bicara sebentar? Ekspresi wajah wanita itu menjadi kaku. Diana sudah menceritakan tentang interogasi Elisa pada wanita itu semalam, jadi otomatis Lily sudah tahu apa yang akan Elisa bicarakan. Aku harus melakukan latihan yoga setelah ini. Ini tidak membutuhkan waktu yang lama.
Kurasa pelatih sudah datang dan menunggu di ruang latihan sejak tadi. Diana, ayo bantu aku ke sana. Elisa menatap punggung dua orang itu yang segera pergi menjauh. Ia yakin bahwa Lily sepertinya menghindari berbicara dengannya. Ia semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan di rumah ini. Sementara itu di rumah sakit, Zahari sedang berdiri di depan jendela kamarnya untuk menatap taman di bawah. Ia mengenakan baju pasien dan satu tangannya terdapat infus. Penyangga cairan itu juga ada di sebelahnya. Wajahnya yang tampan dipenuhi luka lebam. Sebenarnya bagian perut masih terasa sakit ketika ia berdiri, namun dirinya tidak ingin kelihatan lemah. Kenan yang sudah menunggu Zahari sejak semalam masuk dengan air hangat di teko kaca. Aku harus kembali bekerja setelah ini. Apakah kamu tidak ingin menghubungi keluargamu untuk datang? Kamu bisa pergi. Aku baik-baik saja. Sebenarnya aku juga tahu kamu hanya enggan berada di sini lebih lama. Kamu bertindak terlalu jauh. Aku tidak pernah melihat sisimu yang menakutkan seperti ini. Seharusnya kamu tahu ada hal-hal yang tidak boleh disentuh. Bersainglah dengan cara sehat, tapi kamu justru menggunakan kenan selalu menjadi pria yang ceria dan mudah bergaul. Ini adalah kali pertama Zahari melihat pria ramah ini marah. Kamu bisa mengatakan itu karena belum pernah bertemu wanita yang ingin kamu perjuangkan. Lagi pula di setiap pertarungan lawan akan selalu menggunakan kelemahan lawan lain untuk menjatuhkannya. Orang yang kamu sebut lawan adalah temanmu. Lagi pula saat Elisa menikahi Kelvin, tangan dan kakinya tidak diikat dan mulutnya tidak dijejali lakban. Itu menunjukkan bahwa wanita itu tidak dalam kondisi terpaksa memilih bersama Kelvin. Kamu saja yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Kenan pergi dengan marah. Dia mengira Zahari orang yang baik dan suci, namun pada akhirnya dia hanya bisa maju ke medan perang dengan cara licik. Jika bukan karena mereka tidak memiliki persahabatan sejak lama, maka Kenan tidak akan repot-repot membawanya ke rumah sakit dan menunggunya sejak pagi. Setelah Kenan pergi, Zahari duduk di sofa. Ia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan pada Elisa. Aku sakit. Biasanya dulu jika aku sakit, seseorang akan datang membawakan bubur untukku. Di rumah Elisa yang sedang mondar-mandir menunggu Kelvin keluar dari ruangan kerjanya, membaca pesan di ponsel. Begitu melihat notifikasi, ia terkejut dengan pesan Zahari dengan foto tangannya yang mendapatkan infus. Elisa segera menuju ke rumah sakit. Ia membeli bubur di jalan karena tidak memiliki waktu untuk membuat bubur yang dulu sering ia buatkan untuk Zahari. Ketika pria ini sakit di luar negeri, mereka dulu bertetangga. Jadi ketika sakit, Zahari hanya akan mengirim pesan dan membuat Elisa mengantarkan bubur ke rumahnya. Kau datang, sapa Zahari dengan lembut. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu mengabaikan waktu makan lagi? Begitu mendekat, Elisa melihat wajah Zahari yang lebam parah. Tangannya yang hendak menaruh bubur di meja membeku. Apakah kamu adalah orang yang bertengkar dengan Kelvin? Jadi dia tidak mengatakan bahwa kamu bertengkar, tanya Zahari balik. Elisa menarik nafas dalam. Kalian berdua harus menghindari alkohol. Saat mabuk sedikit saja, masalah akan memicu pertengkaran. Kau tidak marah padaku karena memukul Kelvin. Bagaimana aku bisa marah padamu saat kamu dipukuli lebih parah? Zahari kehilangan kata-kata. Apakah kamu memasak bubur untukku? Itu adalah bubur kesukaanku, bukan? Ini bubur kesukaanmu, tapi bukan aku yang memasaknya. Aku membelinya di kedai bubur yang ada di jalan. Wajah Zahari runtuh begitu mendengar bubur itu tidak dimasak langsung oleh Elisa. Nafsu makannya seketika menghilang. Elisa baru saja akan duduk di sofa ketika ponselnya berdering. Ia segera mengangkat telepon dari Kelvin. Pulang.
Elisa tersentak dengan suara tinggi yang ditransmisikan dari ponselnya. Begitu ia menjawab panggilan. Kenapa ia tiba-tiba marah? Apakah ia belum tersadar dari mabuknya? Batin Elisa. Pada kenyataannya Kelvin mengetahui keberadaan Elisa dari sopir rumah yang mengantar Elisa ke rumah sakit. Jelas ia tahu bahwa wanita ini sedang menjenguk Zachary. Kelvin sangat marah dan ingin mendatangi Elisa untuk menyeretnya pergi. Namun datang juga membutuhkan waktu tempuh. Akan lebih cepat jika ia menyuruh Elisa sendiri yang kembali. Zachary, aku harus pergi. Kelvin mencariku. Lain waktu aku akan menjengukmu lagi. Elisa berbalik pergi. Namun sebelum mencapai pintu, Zachary menanyakan sesuatu. Bisakah kamu tetap tinggal? Elisa tidak begitu mendengar apa yang dikatakan Zachary, jadi dia berhenti sambil menoleh. Hah? Apa yang kamu katakan barusan? Tidak ada, berhati-hatilah di jalan. Meski ia sangat ingin menahan Elisa, namun sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memperlihatkan pada Elisa obsesinya, atau ia akan menakuti wanita itu dan membuatnya menjaga jarak darinya. Setelah kepergian Elisa, Laura masuk menjenguk Zachary dengan membawa buket bunga. Kamu dipukuli sangat parah. Sejak aku membuatmu datang ke Canberra, aku sudah tahu semua resiko yang aku hadapi. Ini hanya sebagian kecil yang akan disiapkan Kelvin sebagai pembalasan. Aku penasaran kenapa kamu memulai perang dengan temanmu, tapi saat melihat menantuku keluar dari sini barusan, aku berani membuat tebakan bahwa ia adalah alasan pertengkaran dari kalian. Zachary tidak menjawab, yang membuat Laura melebarkan bola matanya. Jadi itu benar. Astaga, ia hanya seorang wanita yang telah melahirkan. Kamu seharusnya tidak membuang-buang waktu dengan statusmu yang bisa mendapatkan wanita manapun. Zachary menyeringai dengan sinis. Bukankah kamu juga membuang-buang waktu dengan masih memukul dendam pada keluarga Kelvin? Dendam? Aku hanya seorang wanita yang ingin kembali ke keluarganya lagi setelah dibuang. Aku sangat merindukan anakku. Aku akan mengira kamu tulus jika saja aku tidak tahu kenyataannya. Kamu bukan ibu kandung Kelvin, bukan? Laura tersentak. Senyumnya menjadi kaku begitu Zachary menebak hal itu. Bahkan Kelvin tidak tahu kalau ia bukan ibu kandungnya. Dalam keluarga Wilson, hanya ayah Kelvin dan kakeknya yang tahu. Kamu cukup pintar, puji Laura. Aku sudah curiga sejak awal bahwa kamu bukan ibu kandung Kelvin. Melihat betapa kejam kamu memperlakukannya dan kenapa kamu diasingkan, akhirnya aku menguji tes DNA kalian secara diam-diam. Aku pernah sangat menyayanginya hingga umur 3 tahun dan memberikan semua perhatian padanya karena aku mengira dia benar putraku yang dilahirkan oleh seorang wanita yang kami sewa rahimnya. Aku memiliki dinding rahim yang tipis, jadi tidak bisa mengandung anakku sendiri. Kemudian kami sepakat untuk menyewa rahim perempuan lain. Tapi siapa sangka anak yang dibawa padaku bukanlah darah dagingku. Aku mengetahuinya ketika Kelvin terjatuh dari bangku dan kehilangan banyak darah. Saat itu aku baru tahu bahwa ia memiliki golongan darah yang berbeda dariku dan ayahnya. Mungkin bayi kalian tertukar, tebak Zachary. Laura menyerinya dengan senyum tipis, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan kekecewaan mendalam. Aku tak akan memperlakukan ia begitu buruk jika ia hanya anak yang tertukar. Paling-paling aku akan memperlakukan ia seperti anak angkat, tapi ia memiliki darah suamiku dan tes DNA mereka berkaitan satu sama lain, tapi tidak denganku. Kenapa aku harus memperlakukan anak suamiku dengan wanita lain seperti anakku sendiri, sementara aku menderita dalam tekanan mental?